Pada suatu pagi, terlihat Kitano yang baru saja bangun tidur. Rambutnya sangat acak-acakan, mencuat ke segala arah seperti biasa. Ia memandang pantulan dirinya di cermin dengan ekspresi bingung, bertanya-tanya mengapa rambutnya selalu seperti itu setiap pagi hari. Merapikan rambutnya adalah rutinitas yang melelahkan, memakan waktu hampir 1 jam setiap hari. Dengan mata yang masih setengah terpejam, Kitano mulai mengambil gel rambutnya, namun ternyata gel rambutnya sudah habis. Rasa panik mulai merayapi dirinya. Rambut yang acak-acakan seperti itu tak mungkin ia bawa ke sekolah. Kitano mencolek sisa-sisa gel rambut yang masih menempel di wadah, mencairkannya sedikit dan mengoleskannya seadanya. Ia berharap rambutnya tetap rapi meskipun gel itu sudah hampir habis. Dengan hati-hati, ia bertekad untuk tidak banyak bergerak agar rambutnya tetap tertata. Dalam perjalanan ke sekolah, ekspresi wajah Kitano tampak sangat kaku, seperti seseorang yang sedang marah. Padahal, ia hanya berusaha sekuat tenaga menjaga rambutnya agar tetap rapi. Orang-orang di sekitarnya seperti biasa memandang Kitano dengan rasa takut, salah mengartikan ekspresi seriusnya. Sementara itu, Kitano terus menahan rambutnya dengan hati-hati. Dalam benaknya ia berpikir, jika aku lengah sedikit saja, pasti rambutku akan berdiri semua. Sepertinya aku tidak bisa santai seharian ini. Dari kejauhan, beberapa orang memperhatikan Kitano dan mulai membicarakannya. Ini dia, orang yang mengalahkan Kojima dari Hakun, Kitano Seiichiro, ucap salah satu dari mereka. Yang lain menambahkan, kalau kita berhasil mengalahkannya, kita pasti langsung terkenal. 3 orang itu melangkah maju, menghadang jalan Kitano dengan penuh percaya diri. Salah satu dari mereka berkata, "Kamu Kitano Seiichiro kan? Kami ingin bicara sebentar." Kitano mengerutkan dahi, merasa kesal. Dalam hatinya ia bergumam, siapa lagi mereka ini? Aku tidak punya waktu untuk hal-hal seperti ini hari ini. Namun, ia tetap diam, mencoba menahan rasa frustasi sambil menjaga rambutnya tetap rapi. Melihat Kitano yang hanya diam dengan ekspresi kaku, ketiga orang itu mulai merasa gentar. Namun, salah satu dari mereka dengan sisa keberanian yang ia miliki memaki, "Hei, jangan cuma berdiri di situ, katakan sesuatu." Kitano dalam benaknya terus bergumam dengan penuh tekanan, "Kalau aku membuka mulut, rambutku pasti langsung berdiri semua." Namun, ekspresinya yang terlihat semakin tegang justru membuat ketiga orang itu semakin panik. Tiba-tiba, selai rambut Kitano berdiri ke atas, mencuat tanpa peringatan. Ketiga orang itu terkejut, dan sebelum sempat memahami apa yang terjadi, Kitano berteriak panik karena menyadari rambutnya mulai tak tertahan. Ketiga orang itu langsung gemetar ketakutan. Salah satu dari mereka terbata-bata berkata, "Maafkan kami terlalu sombong." Yang lain panik sambil berteriak, "Dia akan membunuh kita." Sementara itu, Kitano hanya berteriak tak jelas, bukan karena marah, tetapi karena panik melihat rambutnya yang mulai berantakan. Para siswa yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa diam, mengira Kitano telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Dalam benak mereka, hanya Kitano yang mampu membuat musuh kabur hanya dengan teriakan. Sudah seminggu berlalu sejak Kitano berhasil mengalahkan Kojima, dan kabar tersebut menyebar dengan cepat di lingkungan Hekiko, bahkan merambat ke area sekolah lain. Setiap kali rumor itu dibicarakan, selalu saja ada tambahan bumbu cerita penuh kebohongan yang menebih-nebihkan. Dan akhirnya, rumor itu sampai ke telinga kepala sekolah. Dengan wajah terkejut, ia berkata, "Jadi, Kitano berhasil mengalahkan 250 siswa berandal dari SMA Hakun sendirian. Itu benar-benar kemenangan yang luar biasa. Bahkan ia mengirimkan 200 diantaranya ke rumah sakit." Kepala sekolah melanjutkan dengan serius, "Beberapa patah tulang,
dan ada juga yang kehilangan 1 atau 2 anggota badan. Mendengar itu, Pak Guru Shiraishi segera membantah. Tidak mungkin ada manusia yang bisa melakukan hal seperti itu. Kepala sekolah segera menambahkan dengan nada penuh keyakinan. Tepat sekali, karena dia adalah seorang iblis terkutuk. Apa yang sedang anak nakal itu rencanakan terhadap sekolahku yang damai ini? Pak Guru Shiraishi berkata bahwa dirinya lah yang bertanggung jawab atas Kitano. Tapi rasanya dia tak mungkin semengerikan seperti apa yang Pak Kepala Sekolah katakan. Kepala sekolah dengan penuh keyakinan menjelaskan bahwa pengalaman hidupnya membuatnya mampu melihat sifat sejati seseorang dengan tajam. Baginya, Kitano adalah ancaman besar, penjahat paling gila dan mengerikan di abad ini. Dengan kecerdasan licik yang membuatnya selalu berkelahi di luar sekolah untuk menjaga citra institusi tetap bersih. Bahkan menurut kepala sekolah, anak-anak Hakon tidak akan pernah mengakui bahwa mereka dikalahkan oleh Kitano sendirian karena takut atau malu. Dengan nada tegas, kepala sekolah menegaskan bahwa Kitano adalah penjahat yang luar biasa berbahaya. Pak Guru Shiraishi hanya bisa terdiam mendengar keyakinan kepala sekolah. Di tengah suasana tegang itu, seorang pria masuk ke ruangan kepala sekolah. Dengan nada senang, kepala sekolah memperkenalkan pria tersebut sebagai Pak Guru Irie, seorang guru bimbingan konseling khusus yang bertugas di berbagai sekolah dalam jangka waktu singkat. Ia dikenal sebagai ahli dalam merehabilitasi anak-anak bermasalah. Pak Guru Shiraishi yang tampak terkejut bertanya-tanya apa maksud dari rehabilitasi tersebut. Kepala sekolah dengan wajah penuh kepuasan menjawab bahwa tujuan utamanya adalah untuk Kitano Seiichiro. Pak Guru Irie segera angkat bicara dengan penuh percaya diri, meyakinkan bahwa tidak perlu khawatir. Ia menjelaskan bahwa dirinya Guni juga seorang yang kasar. Sebelum menemukan pekerjaan ini, ia telah melalui banyak pertarungan dan memiliki pengalaman menghadapi siswa bermasalah yang jumlahnya tak terhitung. Pak Kepala Sekolah memuji keahlian Pak Guru Irie dengan penuh keyakinan. Dengan wajah serius, ia menambahkan bahwa metode apapun yang dianggap perlu oleh Irie sepenuhnya diperbolehkan, termasuk penggunaan kekerasan jika diperlukan. Mendengar itu, Pak Guru Irie tersenyum sombong, segera memotong dengan nada percaya diri. Ia menegaskan bahwa dirinya akan segera memperbaiki dan meluruskan perilaku Kitano secepat mungkin, tanpa ragu sedikit pun. Di dalam kelas Kitano, suasana terasa tegang seperti biasanya. Para siswa duduk dengan hati-hati, menghindari kontak mata dengan Kitano. Dalam benak mereka, terlintas berbagai pikiran mengerikan tentang dirinya. Mereka masih terkejut dengan keberhasilan Kitano mengalahkan para siswa Hakon, dan rumor yang beredar semakin memperburuk suasana. Desas-desus itu mengatakan bahwa Kitano bahkan membuat 1 atau 2 mayat tampak seperti kecelakaan untuk menutupi jejaknya. Meski terdengar tidak masuk akal, tidak ada yang berani mempertanyakan kebenarannya. Sementara itu, Kitano duduk dengan ekspresi kaku, berusaha keras menahan rambutnya agar tidak berantakan. Mereka berpikir bahwa Kitano sedang dalam suasana hati yang sangat buruk hari ini. Beberapa bahkan mulai berdoa dalam hati, berharap Kitano tidak meledak dan mengamuk di kelas. Tiba-tiba, Kitano berdiri dengan cepat sambil menggebrak meja. Kitano panik karena rambutnya sudah tidak bisa ditahan lagi. Ia bergegas menuju kamar mandi, berniat membasahi rambutnya agar kembali bisa diatur. Di lorong sekolah, Pak Irie berjalan dengan langkah mantap sambil memikirkan seperti apa penampilan Kitano, siswa yang katanya adalah sosok paling mengerikan di sekolah. Informasi yang ia miliki hanyalah bahwa Kitano berada di kelas 111. Di depan, Takehisa terlihat berjalan dari arah berlawanan. Keduanya sempat saling menatap. Mereka pun berpapasan. Dengan tanpa ada sekata patah yang terucap, Pak Irie terus melangkah. Tapi sesaat kemudian ia menoleh, memperhatikan punggung Takehisa yang semakin menjauh. Dalam benaknya ia bergumam
Tatapan itu bukan tatapan biasa. Jika intuisiku benar, orang itu pasti Kitano. Takeisa membuka pintu kelasnya dengan tenang. Saat melangkah masuk, ia segera menyadari bahwa Kitano tidak ada di tempatnya. Meski begitu, tas Kitano sudah ada di bangkunya, menandakan bahwa ia sudah datang hari ini. Di sisi lain, tanpa diketahui Takehisa, Pak Irie ternyata mengikuti dari belakang. Ia mengintip dari pintu kelas 111. Dalam benaknya, ia semakin yakin bahwa sosok yang baru saja ia temui di lorong adalah Kitano Seiichiro. Kitano yang baru selesai menata rambutnya kembali ke kelas, merasa heran saat melihat seseorang mengintip dari luar kelas. Ia mendekatinya dan ikut mengintip untuk melihat siapa yang sedang diawasi. Pak Irie yang tidak sadar dengan kehadiran Kitano terus bergumam sendiri. Ia menilai penampilan Takeisa yang jelek, berkomentar bahwa rambutnya terlihat aneh, seolah diwarnai dan mirip dengan Super Saiyan, dan mengatakan bahwa meskipun Takeisa terlihat kuat, ia tampaknya tidak pintar. Kitano memperhatikan Pak Irie dengan penasaran. Ada apa dengan guru ini? Dia sepertinya butuh sesuatu dari Takeisa. Tapi, kenapa tidak langsung saja memanggil namanya? Pikir Kitano sambil tetap mengintip. Takeisa yang menyadari keberadaan Kitano di pintu, segera berdiri dari bangkunya dan berjalan menghampirinya. Melihat Takeisa tiba-tiba bergerak mendekat, Pak Irie terkejut. Ia bingung, tak tahu harus bereaksi seperti apa. Takeisa tiba-tiba membungkukkan badan dengan penuh penghormatan, sambil menyapa selamat pagi. Ia menanyakan sedang apa dia di sana. Kelas akan segera dimulai, ucapnya. Ia melanjutkan memohon agar jangan hanya jongkok di sana dan menyuruhnya segera berdiri karena Takeisa sangat menghormatinya. Pak Irie yang bingung dengan sikap Takeisa yang tiba-tiba menghormat di hadapannya, langsung mengira hal tersebut ditujukan kepadanya. Ia pun segera berdiri sambil tertawa merasa bangga dan berkata, "Bagus, bagus. Aku dulu pernah jadi petarung tangguh seperti dirimu beberapa tahun lalu. Tak kusangka kamu bisa mengetahuinya. Dulu aku dijuluki macan dari Hekiko karena aku lahir di tahun macan." Ia melanjutkan, "Jika ada masalah, datanglah kepadaku kapan saja." Setelah itu, Pak Guru Irie pergi sambil tertawa, merasa puas dengan dirinya sendiri. Takeisa dan Kitano hanya terdiam kebingungan melihat tingkah laku Pak Irie. Di lorong, Pak Irie berjalan sambil tertawa, merasa puas dengan pekerjaan yang mudah yang baru saja ia lakukan. Tiba-tiba ia berpapasan dengan Pak Guru Shiraishi yang langsung menanyakan tentang Kitano. Pak Irie menjawab bahwa Kitano adalah anak yang baik, dan dia bilang Kitano sudah menghormatinya selama bertahun-tahun. Ia juga berjanji akan membantu Kitano jika dia sedang dalam masalah. Pak Guru Shiraishi yang masih tidak percaya bahwa Kitano adalah seorang berandal bertanya dengan nada sedikit berteriak, "Jadi, maksudmu dia benar-benar anak nakal?" Pak Irie dengan santai menjawab, "Aku pikir itu sudah jelas." Dan dengan percaya diri menambahkan, "Semuanya sudah terpecahkan sekarang." Pak Guru Shiraishi melanjutkan berkata, meskipun Kitano sudah menunjukkan sisi ramahnya pada Pak Irie, banyak guru lain tetap merasa takut kepadanya. Pak Irie yang memahami alasan ketakutan itu, mengaitkannya dengan penampilan Kitano yang terkesan menyeramkan, tatapan tajam, rambut aneh dan wajah tanpa alis. Dengan keyakinan penuh, Pak Irie memutuskan untuk mengambil langkah berikutnya, berniat memberi saran kepada Kitano agar memperbaiki sikap dan penampilannya demi menciptakan kesan yang lebih baik di mata guru yang lain. Sepulang sekolah, di bangkunya Kitano berusaha keras menahan rambutnya agar tetap rapi, membuat ekspresi wajahnya terlihat seperti sedang marah besar. Sementara itu, Takeisa yang melihatnya menganggap Kitano tampak semakin dominan dan berwibawa. Dalam pikirannya, ia merasa Kitano telah mendapatkan martabat yang lebih tinggi sejak berhasil mengalahkan Kojima. Dalam benaknya, Kitano merasa lega telah berhasil menahan rambutnya tetap rapi hingga sekolah berakhir. Ia memutuskan untuk segera pulang dengan cepat sebelum ada hal lain yang mengacaukan usahanya.
Tiba-tiba, seorang siswa masuk ke kelas untuk mencari Kitano. Begitu melihat tatapan tajam Kitano, siswa itu terlihat kaget. Dengan suara terbata-bata, ia menyampaikan pesan bahwa Kitano diminta oleh Pak Guru Irie untuk segera datang ke ruang konseling. Di ruang konseling, Pak Irie duduk dengan penuh percaya diri. Dalam benaknya, ia merasa yakin akan keberhasilannya. Sungguh pekerjaannya sangat mudah. Aku akan membuat dia kembali jadi normal, pikirnya. Sambil tersenyum puas. Keyakinannya semakin kuat saat ia mengingat kembali bahwa Kitano mengaku menghormatinya. Dia pasti akan melakukan apapun yang kuminta, gumamnya. Perhatian Pak Irie teralihkan saat pintu ruang konseling terbuka, memperlihatkan Kitano yang baru saja masuk. Dengan penuh percaya diri, Pak Irie berkata bahwa ia perlu berbicara sebentar. Namun, saat ia menoleh dan melihat wajah Kitano, ekspresinya berubah seketika. Ia terkejut, tak mengenali, karena selama ini ia salah mengira bahwa Takehisa adalah Kitano. Sementara itu, Kitano dengan ekspresi kaku dan senyum bertanya, ada perlu apa Pak Guru memanggilnya ke kantor? Pak Irie yang masih diliputi ketakutan, secara refleks berteriak dengan nada panik, menanyakan siapa Kitano dan apa yang diinginkannya. Di sisi lain, Kitano yang merasa kesal hanya bergumam dalam pikirannya, bukankah dia sendiri yang memanggilku ke sini? Kitano berharap agar pembicaraan ini cepat selesai. Ia merasa kemungkinan rambutnya akan berdiri begitu ia membuka mulut. Pak Guru Irie hanya terdiam. Pikirannya dipenuhi dengan keraguan. Dalam benaknya ia bertanya-tanya, apakah pemuda yang berdiri di depannya adalah benar-benar Kitano Seiichiro yang sebenarnya? Dia lebih tinggi daripada anak tirang tadi, pikirnya, dan wajahnya sungguh menakutkan. Apa dia marah karena aku memanggilnya ke sini? Sementara itu, Kitano yang semakin keras menahan rambutnya agar tetap rapi, tanpa sadar menampilkan ekspresi wajah yang terlihat semakin garang. Pak Guru Irie yang salah mengartikan ekspresi Kitano sebagai tantangan, segera melepas jasnya dan bersiap dalam posisi bertarung. Dengan percaya diri, ia mengucapkan bahwa dirinya tidak takut menghadapi orang dengan wajah seperti Kitano, karena ia pernah mengenal seseorang yang menyeramkan tetapi lemah dalam bertarung. Pak Irie menambahkan dengan nada penuh keyakinan bahwa dirinya telah mendapatkan izin dari Pak Kepala Sekolah, sehingga ia tidak akan menghadapi masalah meskipun harus menghajar Kitano. Kitano hanya berdiri diam, kebingungan sambil terus menahan rambutnya dengan sekuat tenaga. Namun, tiba-tiba beberapa helai rambutnya mulai berdiri, membuatnya berteriak panik. Pak Irie yang juga ikut terkejut, hanya kebingungan melihat rambut Kitano yang tiba-tiba berdiri. Namun, ia segera mengalihkan fokusnya kembali untuk menyerang. Dengan cepat, ia melayangkan pukulan yang mengenai wajah Kitano tepat sasaran. Sesaat setelah tinju itu mendarat, suasana menjadi hening. Darah perlahan mengalir dari hidung Kitano. Dan dalam sekejap, seluruh rambutnya berdiri tegak. Penampilannya berubah drastis, menjadi jauh lebih menyeramkan dari sebelumnya. Pak Guru Irie semakin terkejut melihat perubahan drastis pada Kitano. Ia langsung berteriak ketakutan, menyebut Kitano sebagai monster dan iblis. Paniknya semakin menjadi-jadi saat ia mulai meminta tolong dengan keras, memanggil siapapun yang bisa menyelamatkannya dari situasi yang menakutkan itu. Di sisi lain, Kitano merasa sangat malu karena rambutnya yang kini berantakan. Dengan penuh frustasi, ia berteriak sambil mengangkat tangannya, bermaksud meminta Pak Guru Irie untuk berhenti berteriak agar tidak ada orang lain yang melihatnya dalam kondisi memalukan seperti itu. Namun, dari sudut pandang Pak Guru Irie, gerakan tangan Kitano terlihat seperti ancaman serangan. Panik luar biasa, Pak Irie menjerit ketakutan sambil mundur dengan tergesa-gesa. Kitano yang berniat menjelaskan situasi terus maju mendekat, membuat suasana semakin tegang. Akhirnya, dalam kepanikan, langkah mundur Pak Irie terlalu jauh hingga ia menabrak kaca jendela di belakangnya. Kaca itu pecah dengan suara keras,
dan Pak Guru Irie jatuh keluar jendela, meninggalkan Kitano yang terpaku dengan rasa bersalah dan bingung. Kurang lebih ada 10 orang yang menyaksikan momen ketika Kitano terlihat seperti mendorong Pak Guru keluar dari jendela. Namun, kejadian yang sebenarnya sangat berbeda dari apa yang tampak. Sayangnya, tidak ada cara bagi Kitano untuk menjelaskan situasi yang sebenarnya terjadi, sehingga kesalahpahaman itu semakin menguat. Keesokan harinya, Pak Irie meninggalkan SMA Hekiko tanpa sepatah kata pun, tampak trauma dengan apa yang ia alami. Harapan besar Pak Kepala Sekolah bahwa Pak Irie mampu menangani Kitano dan membawa perubahan hancur secara menyedihkan. Sekali lagi, kebenaran dari kejadian itu tetap menjadi misteri. Tetapi, rumor tentang menakutkannya Kitano terus menyebar ke seluruh penjuru sekolah, membuat namanya semakin ditakuti. Di dalam kantornya, Pak Kepala Sekolah bergumam dengan nada gentar, merasa bahwa Kitano Seiichiro adalah sosok yang benar-benar menakutkan, mampu membuat bahkan Pak Irie yang tangguh terbungkam dalam ketakutan.